Bismillah, apakah baiknya kita mencari istri dengan kriteria tinggi yang berisiko ditolak atau kriteria biasa saja tapi lebih mungkin untuk diterima? Mohon tips tegar bila ditolak. Tips tegar. Tips tegar, Ustaz. Buat pemuda bujangan nih, Ustaz. Iya. Mencari istri kalau kriterianya terlalu tinggi, mungkin resikonya bukan ditolak. Resikonya nggak akan menikah selamanya. Betul, Ustaz. Iya, karena memang semua wanita memiliki kekurangan, tidak ada wanita yang sempurna. Dan kalau ingin menikah dengan yang paling sempurna, nanti saja di surga dengan bidadari. Bagaimana caranya menikahi bidadari? Maharnya adalah qiyamul lail, salat malam. Sudah. Tetapi kalau kita mau menikahi wanita dunia, tentunya mereka memiliki kekurangan dari sini, kelebihan dari situ. Ada kelebihan di sana, ada kekurangan di sini, dan selalu seperti itu. Sehingga fadfar bidatid din taribat yadak. Kata Nabi SAW, carilah yang bagus agamanya, kamu gak akan menyesal. Kalau enggak, celaka kamu, kata Nabi. Kalau enggak, celaka kamu. Sehingga cari yang bagus agamanya. Tapi wajahnya kayak kurang-kurang. Sedikit begitu. Kurang ini, kurang itu. Kalau engkau terus bersamanya, melihat akhlaknya, akan tumbuh cinta. Bi'idnillahi ta'ala. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan tentang seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku dilamar oleh fulan. 3 orang yang menginginkan atau ingin menikah denganku. Bagaimana ya Rasulullah SAW? Mana yang aku pilih? Kata Nabi, amma fulan fasu'lukun la mala lahu. Adapun si fulan, dia fakir, tidak memiliki harta. Adapun si fulan, la yadha' asahu an atiqihi, tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, sering memukul istri. Inkihi Usama, inkihi Usama, inkihi Usama. Nikahlah dengan Usama bin Zaid. Hibbu Rasulullah SAW, ibni hibbi Rasulullah. Kecintaan Nabi, anaknya kecintaan Nabi. Kata wanita tadi, sungguh aku melihat di antara 3 itu Usamah yang paling hitam, yang paling jelek. Tapi karena Nabi yang menyuruh, maka aku terima lamarannya. Setelah aku menikahinya, sungguh demi Allah, aku menduga aku orang paling bahagia di dunia ini atau di antara masyarakat saat itu. Ini barakallahu fikum, karena melihat agamanya dan melihat bimbingan Rasulullah SAW. Inkihi Usama. Sehingga kriteria yang kalian pilih, carilah yang wanita yang salihah. Salihah itu adalah dia mengamalkan ilmunya. Kalimat fadfar bidatid din bukan jumlah ilmu yang dihafal, tetapi apa yang diamalkan. Kalau dia perangainya sesuai sunnah, akhlaknya sesuai sunnah, berbakti pada orang tuanya, Masya Allah, ini alamatul khair, nikahi dia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun tips tegar, kalau ditolak, ya, jangan menyerah. 1, kamu harus yakin bahwa kamu tidak tahu. Kamu lihat aja dari jauh, bagaimana mungkin kamu tahu nanti kalau nikah sama dia kayak apa? Tidak tahu. Yang lebih tahu adalah Allah. Yakinilah bahwa yang lebih tahu adalah Allah. Sehingga kalau ditolak, Allah menghendaki dia bukan jodoh saya. Selesai. Emang kamu tahu dia akan jadi baik buatmu? Belum tentu. Emang kamu yakin kalau dia menikah denganmu, kamu akan mendapatkan kebahagiaan? Juga belum tahu. Sehingga mintalah kepada Allah SWT dengan istikharah. Jadi pertama, kita yakin bahwa kita tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Yang kedua, kita doa istikharah yang di dalamnya ada pernyataan pertama tadi. Innaka ta'lam wa la a'lam. Innaka 'allamul ghuyub. Ya Allah, engkau tahu, aku tidak tahu. Engkaulah yang 'allamul ghuyub. Engkaulah yang maha tahu, yang gaib. Kalau orang ini baik buatku, pada agamaku, pada duniaku, maka takdirkanlah untukku. Kalau dia jelek bagiku, duniaku dan agamaku, maka singkirkanlah dariku dan berikan padaku yang lebih baik dari dia. Maka ketika kamu sudah berdoa seperti itu, jalan mantap ke rumah orang tuanya, melamar. Dan ditolak. Bagaimana?
Aku sudah doa. Kalau tidak tepat buatku ya Allah, palingkanlah. Berarti ini jawaban dari Allah. Saya tidak diterima. Alhamdulillah. Sehingga tidak akan loyo dan tetap tegar. Tetap semangat. Tetap semangat. Wanita lebih banyak dari laki-laki. Masya Allah. Iya.